Pernahkah kamu bicara dengan seseorang dan dalam hitungan detik, alarm di kepalamu berbunyi? Bukan karena mereka salah mengucapkan kata, tapi karena ada sesuatu dalam cara mereka berpikir yang terasa aneh. Ini bukan soal IQ atau gelar akademis. Ini tentang penanda-penanda kemalasan intelektual yang bisa kamu deteksi dengan cepat. Video ini bukan untuk menghakimi orang lain, justru sebaliknya. Ini adalah cermin. Alat untuk memeriksa apakah kebiasaan berpikir ini ada pada diri kita sendiri. Mari kita mulai. Penanda pertama, kepastian absolut. Orang yang cerdas memahami bahwa dunia ini rumit, selalu ada nuansa, pengecualian, dan area abu-abu. Sementara itu, pemikir yang malas melihat dunia secara hitam putih. Selalu begini, tidak akan pernah begitu. Semua orang tahu itu. Contoh, investasi di properti itu pasti untung. Benarkah? Bagaimana dengan krisis ekonomi, gelembung properti, atau lokasi yang buruk? Ini adalah efek Dunning-Kruger, sebuah bias kognitif di mana orang dengan pengetahuan rendah cenderung merasa sangat percaya diri. Mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu. Ketidaktahuan mereka membuat mereka buta terhadap kompleksitas. Sebaliknya, tanda kecerdasan sejati adalah kerendahan hati intelektual, kemampuan untuk berkata, "Saya tidak tahu, tapi saya akan cari tahu." Jadi, jika kamu mendengar kalimat yang penuh kepastian mutlak, waspadalah. Mungkin kamu sedang berbicara dengan penghuni gunung kebodohan. Penanda kedua, serangan personal bukan argumen. Ini adalah kesalahan logika klasik yang disebut ad hominem. Ketika seseorang tidak bisa menyerang argumenmu, mereka menyerang dirimu. Andi, menurutku kebijakan baru ini kurang efektif karena datanya menunjukkan Budi. Kamu bilang begitu karena kamu masih muda dan idealis. Kamu belum paham dunia nyata. Lihat, Budi tidak membantah data Andi. Dia menyerang umur dan pengalaman Andi. Ini adalah jalan pintas mental. Lebih mudah menyerang pembawa pesan daripada memahami pesannya. Orang yang cerdas fokus pada bola, bukan pemainnya. Mereka bertanya, apakah argumen ini valid? Bukan siapa yang mengatakannya. Jadi, saat argumenmu dibalas dengan hinaan atau label, kamu tahu kamu telah menang debat. Dan kamu tahu level lawan bicaramu. Penanda ketiga, mengandalkan anekdot di atas data. Jangan percaya statistik. Kakekku merokok seumur hidup dan meninggal di usia 95 tahun. Pernah dengar ini? Otak kita terprogram untuk lebih percaya pada cerita daripada data. Cerita itu emosional, personal, dan mudah diingat. Data itu abstrak, dingin, dan butuh usaha untuk diproses. Ini disebut availability heuristic atau heuristik ketersediaan. Kita cenderung melebih-lebihkan pentingnya informasi yang paling mudah muncul di benak kita. Dan cerita tentang kakek perokok atau teman yang menang lotre jauh lebih tersedia daripada laporan statistik yang membosankan. Kecerdasan adalah kemampuan untuk melampaui anekdot dan melihat gambaran besarnya. Memahami bahwa pengecualian tidak membatalkan aturan. Jadi ketika seseorang mencoba membantah data dengan "tapi teman saya", berikan senyuman kecil. Kamu tahu apa yang sedang terjadi. Penanda keempat, reaksi defensif terhadap pertanyaan. Orang yang cerdas melihat pertanyaan sebagai kesempatan untuk belajar. Mereka ingin ide mereka diuji. Bagi mereka, sebuah argumen adalah laboratorium, bukan medan perang. Pemikir yang malas, sebaliknya, menyamakan ide mereka dengan identitas mereka. Menyerang ide mereka sama dengan menyerang diri mereka. Rina, kenapa kamu yakin metode A adalah yang terbaik? Apakah kamu sudah mempertimbangkan metode B? Santi, kenapa kamu selalu meragukan saya? Kamu pikir saya bodoh? Saya sudah melakukan ini bertahun-tahun. Pertanyaan Rina adalah tentang metode. Tapi Santi mendengarnya sebagai serangan terhadap kompetensinya. Ini adalah tanda ego yang rapuh. Keyakinan mereka begitu goyah sehingga tidak tahan dipertanyakan. Kecerdasan sejati itu percaya diri, tapi tidak defensif. Ia terbuka pada kritik karena tujuannya adalah kebenaran, bukan menjadi benar. Penanda kelima, ketidakmampuan mengubah pikiran. Ekonom John Maynard Keynes pernah berkata, ketika fakta berubah, saya mengubah pikiran saya. Apa yang Anda lakukan, Tuan? Ini adalah ciri utama seorang pemikir yang hebat, fleksibilitas mental. Pemikir yang lemah, di sisi lain, berpegang pada keyakinan lama, meskipun bukti baru menunjukkan sebaliknya. Mengakui salah terasa seperti kekalahan personal. Ini terkait dengan bias konfirmasi dan disonansi kognitif. Kita secara aktif mencari informasi yang mendukung apa yang sudah kita yakini dan merasa tidak nyaman secara psikologis ketika dihadapkan pada sesuatu yang bertentangan. Lebih mudah menolak fakta baru daripada merombak seluruh pandangan dunia kita. Orang yang cerdas tidak takut berkata, itu poin yang bagus. Saya perlu memikirkan kembali posisi saya. Bagi mereka, mengubah pikiran bukanlah tanda kelemahan, tapi tanda pertumbuhan. Jadi mari kita rangkum kelima penanda itu. 1. Kepastian absolut, dunia tidak hitam putih. 2. Serangan personal. Fokus pada argumen, bukan orangnya. 3. Anekdot di atas data. Satu cerita bukan bukti. 4. Reaksi defensif. Pertanyaan adalah alat, bukan senjata. 5. Kaku secara mental. Siaplah untuk salah. Sekarang bagian terpenting.
Seperti yang saya katakan di awal, ini bukan tentang menghakimi orang lain. Kita semua tanpa terkecuali pernah melakukan kesalahan-kesalahan ini. Otak kita memang dirancang untuk mengambil jalan pintas. Kecerdasan sejati bukanlah keadaan di mana kita tidak pernah salah, bukan pula tentang seberapa banyak yang kita ketahui. Kecerdasan sejati adalah proses. Proses untuk terus-menerus menyadari bias kita, menantang asumsi kita, dan memperbarui pemahaman kita. Tanda kecerdasan tertinggi adalah bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika saya yang salah? Terima kasih sudah menonton.